Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi lagi Christopher. Oke, dalam video kali ini, kita akan kembali membahas tentang LN Berserk of Gluttony. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui banyak sekali orang yang bangkit nih, termasuk juga ayahnya Fate. Ditambah lagi ayah dari Fate itu nampaknya sedang memiliki kontrak dengan seseorang. Jadi, dia itu menculik Laine, lalu membawa King Genoisi yang ditemukan Aeris bersamanya. Dalam part kali ini, panel cerita pun dibuka dari Fate yang didatangi oleh kesatria putih kerajaan untuk pergi ke istana nih. Karena memang sebentar lagi Aeris akan pulang ke Seyforth. Jadi dia meminta Fate untuk menjelaskan semuanya kepada Aeris. Nah, dalam perjalanan menuju ke istana, terjadi keheningan di antara keduanya. Jadi Fate pun memutuskan untuk membuka percakapan duluan. Dengan tanya nih, dari mana sang kesatria putih kerajaan tahu kalau sebentar lagi Aeris itu akan pulang. Mendengarkan hal itu, kesatria putih kerajaan pun nampak sedikit bingung. Dia juga malah bertanya kepada Fate apakah Fate itu belum merasakannya dan belum diberitahu oleh Grid. Menanggapi hal itu, Fate pun berkata kalau memang hubungannya dengan Grid itu unik. Dia juga jarang berbagi informasi dengan Fate. Maka dari itulah Fate masih belum tahu apapun mengenai Aeris dan sang kesatria putih kerajaan. Di sini, sang kesatria putih kerajaan pun berkata kalau dia itu terikat sebuah kontrak dengan kekuatan Aeris. Maka dari itu sang kesatria putih kerajaan bisa merasakan kalau Aeris akan kembali ke Seyforth. Dia juga mengungkapkan kalau sebelumnya dia dan Aeris pernah berteman dengan mantan pemilik skill Gluttony dan Grid yang sebelumnya. Maka dari itu dia cukup kaget kalau Fate masih belum bisa menguasai beberapa hal wajar bagi pemilik senjata Mortal Sin. Karena memang seharusnya mereka bisa merasakan keberadaan satu sama lain, seperti yang Aeris dan Mine lakukan saat pertama kali bertemu dengan Fate. Panel cerita pun berpindah ke istana kerajaan Seyforth. Nah, ternyata di sana sudah ada Memil dan Aaron juga. Ternyata mereka berdua dipanggil dalam istana bersama dengan Fate. Mungkin nantinya mereka juga harus menjelaskan kronologi Memil yang menggunakan pedang suci lagi, padahal jabatannya sebagai kesatria suci itu udah dilepas. Nah, tak beberapa lama setelah mereka menunggu di istana, Aeris pun datang. Dan kalian tahu, hal pertama yang dilakukan sama Aeris adalah memeluk Fate. Tentu Fate juga kaget dengan hal itu, tapi mungkin itu sudah menjadi kebiasaan bagi Aeris juga untuk menggoda Fate. Apalagi Mortal Sin yang dimiliki sama Aeris kan lust, yang berarti nafsu teman-teman. Dan nampaknya Aeris juga memiliki ketertarikan pribadi dengan Fate sendiri. Namun sekarang ini, mereka sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Maka dari itu, Aaron pun berdehem dan berkata kepada Aeris nih, untuk menunda pelukan cintanya kepada Fate dan memulai rapat sekarang. Tentu Aeris pun cukup sedih ketika mendengarnya. Tapi memang mau bagaimana lagi? Panel cerita pun berpindah ke ruang rapat dari kerajaan Seyforth. Saat itu, Fate pun menceritakan semuanya kepada Aeris, dimulai dari dirinya dan Roxy yang bertukar tubuh karena sihir dari makhluk kuno Galia, yaitu Goblin Shaman, Memil yang membantu mereka untuk mengalahkan Goblin Shaman, sampai kepada kebangkitan dari orang-orang mati seperti Mason dan juga ayahnya. Dia sendiri juga berkata kalau ayahnya lah yang menghalanginya masuk ke dalam reruntuhan dari Goblin Shaman. Ditambah lagi ayahnya juga lah yang membuat kekacauan di distrik militer, lalu menculik Laine dan membawa kabur King Genoisi bersamanya. Setelah mendengarkan semua hal yang diceritakan tadi, Aeris pun mulai paham semuanya. Di sini dia tidak terlalu mempermasalahkan tentang Memil yang menggunakan pedang suci selama demi kebaikan. Yang dia permasalahkan adalah tentang para orang yang bangkit dari kematian. Kemungkinan besar Goblin Shaman itu juga salah satu makhluk yang dibangkitkan karena dia makhluk dari zaman kuno Galia, jadi seharusnya mereka udah punah. Dan untuk Mason, para tentaranya juga ayah dari Fate. Kemungkinan kebangkitan mereka disebabkan pintu dari dunia yang disebutkan oleh Mine itu mulai terbuka. Tapi sepertinya pintu itu masih belum sepenuhnya terbuka. Karena jika sudah terbuka penuh, maka akan terjadi kekacauan yang lebih daripada ini. Aeris juga mulai menyimpulkan kalau ada satu kemiripan di antara para orang yang mengalami kebangkitan. Mereka memiliki penyesalan hidup yang belum selesai. Mason punya penyesalan karena tidak bisa mengurus keluarganya. Dan kemungkinan ayah dari Fate juga punya penyesalan karena meninggalkan anaknya sendiri. Maka dari itulah dia bangkit. Dan tentu fakta kalau ayah Fate sedang dikendalikan oleh orang lain membuat kebangkitannya menjadi memilukan. Tapi yang jelas, mereka sudah punya petunjuk sekarang ini. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan fenomena aneh ini adalah dengan menutup pintu yang menuju ke dunia lain itu. Sebelumnya, pemilik dari skill Gluttony dan Grid pernah mengorbankan nyawanya untuk menutup pintu itu. Dan dengan cerita ini, Fate juga udah tahu kan harus melakukan apa.
Ya, di sini akhirnya Fate mengerti kenapa Grid tidak mau bercerita tentang pemilik sebelumnya, karena memang itu sangat menyakitkan untuk diceritakan. Dan Fate juga tahu nih apa yang dimaksud sama Ares. Dia itu harus meneruskan hal yang dilakukan oleh pemilik Gluttony dan Grid yang sebelumnya. Ya, dia itu harus menutup pintu itu sama seperti sebelumnya. Fate sendiri juga udah tahu dari awal kalau dirinya mengambil jalan seperti ini, menjadi pemilik dari Mortal Sins, maka dia itu udah siap dengan cara mati yang tidak wajar. Jadi inilah yang harus dia terima sebagai risikonya. Nah, ditambah lagi Ares juga mengatakan hal yang cukup penting nih. Kalau ada kemungkinan yang mengendalikan ayah dari Fate adalah Sin, mengingat ayah dari Fate juga memegang tombak yang dipakai sama Raphael. Jadi jika mereka ingin menyelesaikan semuanya termasuk menemukan Mind, maka mereka juga harus menemukan Sin terlebih dahulu. Dan misi ini pastinya akan cukup berat bagi Fate dan Aaron. Karena saat Ares melakukan scan area menggunakan Envy yang dikenal dengan skill scan musuhnya, Ares itu mengetahui kalau Sin berada di dekat Hausen, wilayah dari keluarga Barbatos. Maka dari itu, Ares juga tidak mengizinkan Aaron untuk ikut misi kali ini. Karena kemungkinan besar akan ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Aaron. Dan dia itu telah memiliki kenangan yang cukup buruk dengan menghadapi musuh dalam Hausen. Jadi Ares pun memberikan misi untuk mempertahankan Seyfort bila mana Fate dan Ares itu gagal dalam menangkap Sin di Hausen. Aaron juga mengerti dengan keadaan itu, tapi di sini ada satu hal yang ingin dia minta ke Ares. Dia ingin Ares menjadi saksi atas duel dirinya dengan Fate. Sebelum Fate itu pergi ke Hausen, Aaron ingin memastikan kemampuan Fate terlebih dahulu telah mumpuni atau belum gitu. Mendengarkan hal itu membuat Ares diam sejenak dan berkata iya kepada Aaron nih. Tentu Fate juga terkejut dengan hal itu, tapi dia tidak bisa berkata-kata apa lagi ketika melihat Aaron serius dalam meminta duel ini. Dan Ares juga memutuskan duel akan dilaksanakan dalam padang rumput Goblin supaya Seyfort sendiri tidak hancur. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Gak disangka saat itu Fate bisa tidur dengan nyenyak meskipun dia memiliki duel dengan Aaron. Dan gregetnya di pagi hari itu juga dia tahu dari Roxy kalau Ares memberitahu semua warga Seyfort tentang duel ini. Sehingga banyak sekali para warga juga yang bertaruh kepada duel ini teman-teman. Ya tentu hal itu membuat Fate cukup geram dengan wanita itu. Dia tidak menyangka akan menjadikan duelnya dengan Aaron sebagai tontonan. Menanggapi hal itu, Roxy pun berkata kalau pastinya Ares memiliki alasan tersendiri tentang ini. Maka dari itu dia memanggil semua orang untuk menyaksikan duel Aaron dengan Fate. Nah, Fate pun diantar ke padang rumput Goblin oleh Roxy, Mugan, dan Milia nih. Dan gak disangka di sana juga sudah ada banyak sekali penonton dalam tribun yang disiapkan. Ya, rasanya itu seperti sebuah turnamen seni bela diri saja. Karena si Ares juga dan para kesatria putih kerajaannya duduk di tribun yang paling tinggi teman-teman. Setelah itu dia juga nampak melihat Aaron yang sangat siap menghadapinya nih. Bahkan aura bertarung Aaron sudah terasa walaupun Fate berada jauh dari posisinya. Terlepas dari itu semua, setelah menerima tanda dari Ares, mereka berdua pun mulai berduel. Namun gak disangka, Fate harus ditekan oleh Aaron, bahkan dia seperti orang yang tidak berdaya, lalu hanya menggunakan Grid untuk menangkis sayatan pedang suci dari Aaron saja. Dalam pertarungan itu Aaron juga berkata kepada Fate nih, kalau dia tahu Fate itu masih memiliki keraguan dalam menjalani misi di Hausen nantinya. Aaron tahu kalau Fate itu sedikit takut untuk menghadapi ayahnya sendiri, karena memang Aaron sendiri pernah mengalami hal itu bersama dengan Fate. Ya, dia itu pernah dengan terpaksa memusnahkan keluarganya sendiri yang sudah berubah menjadi undead. Tapi dia berhasil melakukannya karena ada Fate di sana yang terus mendorongnya. Maka dari itu kali ini, dialah yang akan mendorong Fate untuk lepas dari rasa takutnya itu. Selain Aaron, Grid juga terus menasehati Fate agar tidak terlalu memikirkan perasaan pribadi dalam bertarung. Dia meminta Fate untuk fokus menghadapi Aaron sekarang ini. Kalau saja Fate tidak menghadapi Aaron dengan serius, maka Fate akan menyia-nyiakan perbuatan Aaron yang ingin mendorongnya maju. Nah, berkat semua hal tadi, Fate pun bisa keluar dari rasa takutnya nih. Bahkan, dia bisa mengeluarkan mode Half Starvation-nya untuk menghadapi Aaron dan untuk lepas dari jeratan skill Eternal Grand Cross milik Aaron. For your information, Eternal Grand Cross sendiri adalah skill pengekang dari pedang suci yang membuat penggunanya mengekang lawan dengan kurungan 4 sisi dari energi suci yang dia keluarkan teman-teman. Dan Fate juga pernah menggunakan ini saat dirinya mengekang naga surgawi sewaktu di Galia teman-teman. Tapi dengan mode Half Starvation-nya, Fate mampu lepas dari skill itu, lalu mengadukan Grid dengan pedang suci milik Aaron. Pada akhirnya sih, mereka berdua itu terpental ke arah masing-masing, dan bisa dibilang duelnya itu imbang teman-teman. Namun di sini Aaron mengangkat tangannya dan berkata,
kalau dia menyerah atas duel ini, membuat Fate menjadi pemenangnya. Dia juga sekaligus menganugerahi gelar Blast of Sword miliknya kepada Fate nih. Karena memang dialah yang akan meneruskan tekad Aaron sebagai kepala keluarga Barbatos. Ya, ternyata dari awal Aaron sudah menyiapkan semuanya untuk Fate. Dia memberikan salam perpisahan yang sangat apik kepada anaknya ini. Karena bisa jadi ini adalah duel terakhir mereka. Tidak ada yang tahu apakah Fate bisa kembali dari misinya kali ini dengan selamat atau tidak. Maka dari itu, Aaron memberikan salam perpisahan seperti ini. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, muncul pembahasan singkat untuk Berserk of Glutonia kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.